Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan suasana itikaf kita tidak tergaduh, karena kita lain tidak membicarakan yang buruk. Sebab di masjid lain kajian kau dihentikan karena orang itikaf terganggu kekhusyukan. Mudah-mudahan siko sapagi kau tidak tergaduh. Besok tidak lah. Dasar kajian kita pada pagi hari ini adalah surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 199, halaman yang ke-31. Al-Baqarah halaman ke-31 ayat 199. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma afidhu min haitsu afadhan nas. Wastaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra.
Oke, mari kita sambung. Mudah-mudahan nyambung. Dah. Iyalah, itulah nyambung. Dah. Terima kasih orang luar. Nalah. Karena kemaramennya tunggal hari malam subuh ini. Baik, kita ulang. Bahwa setiap selesai beribadah, kita diajari melalui perbuatan Nabi dan ucapan Nabi untuk jangan merasa ibadah kita itulah utuh, bulat, sempurna. Tidak ada cacat, tidak ada kurang, tidak ada kelemahannya. Karena selaku kita manusia tidak akan bisa sempurna. Meskipun kita beribadah khusyuk-khusyuknya, jangankan kita, entah siapa kita, Nabi Muhammad sekalipun, setelah salam yang langsung boleh ucapkan kan istighfar. Salatan 3 kali. Kata para ulama, beliau tawadhu, merendah diri. Hati beliau sangat merasa diri selaku seorang hamba lah. Orang kalau menyadari dirinya hamba, dia tidak akan angkuh, tidak akan sombong di hadapan zat yang maha tinggi. Sehingga langsung beliau istighfar habis salat 3 kali. Ya, kunonlah kita. Dan memang kita disukai, bahkan sangat ditekankan untuk selalu beristighfar. Nah, ayat yang kita baca sebentar ini, surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 199 menjelaskan afidu. Thumma afidu, kemudian bertolaklah kamu. yakni setelah di Arafah, habis maghrib berangkat menuju Muzdalifah. Nanti bagi calon haji akan menikmati suasana itu. Wukuf di Arafah sampai maghrib. Setelah maghrib berangkat menuju Muzdalifah dan salat maghrib isya di Muzdalifah jamak. Sementara orang-orang banyak melakukan, bahkan sebagian masyarakat kita justru mereka salatnya di Arafah maghrib dan isya. Alasan mereka khawatir nanti di Muzdalifah kalau tidak sempat. Padahal Nabi, kalau memang kita contoh beliau salatnya di Muzdalifah. Berangkat habis maghrib menuju Muzdalifah, di sanalah beliau salat maghrib dan isya. Sunnahnya begitu. Bagi calon haji yang hadir, biarlah orang salat di Arafah, dan itu pun tidak salah. Cuman ada yang lebih bagus, mengikuti sunnah Nabi. Nah, ketika bertolak meninggalkan Arafah, sebagaimana orang-orang bertolak meninggalkan Arafah, atau sebagaimana Nabi Ibrahim, beliau dari Arafah menuju Muzdalifah, tidak sebagaimana orang-orang jahiliyah di zaman dahulu, mereka tidak mampir di Arafah langsung ke Muzdalifah. Nah, bertolaklah kamu meninggalkan Arafah. Itu dari tempat di mana orang banyak bertolak. Afidhu min haitsu afadha. Dan istighfarlah. Ini dia. Wastaghfirullah. Dan minta ampunlah kamu kepada Allah. Ini menunjukkan
Dan memang begitu keterangannya, penjelasannya dalam beberapa riwayat dan juga dalam beberapa kitab tafsir. Ini menjelaskan kepada kita ayat ini dituntut, diperintah kita untuk minta ampun, memohon ampunan kepada Allah atas kekurangan ala taksir, atas kekurangan kelalaian dalam melaksanakan syariat. Diperintah, dituntut kita untuk minta ampun kepada Allah setelah melaksanakan ibadah atau melaksanakan apa yang disyariatkan untuk beristighfar. Kenapa? Yang tadi jawabannya. Kita tidak boleh merasa pede, seakan-akan ibadah kita gol. Bulenya tidak bersandiang. Itu suatu sikap ujub. Ayat menyuruh kita untuk minta ampun selesai haji. Puncak haji kan di Arafah. Al-Hajju Arafah. Haji itu di Arafah. Tetapi bukan berarti haji itu Arafah saja. Puncak di situ. Sehingga orang yang tidak hadir, tidak wukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah. Jika dia sakit, malahan di safari wukuf kan. Apa maksud safari wukuf? Mereka dibawa dengan ambulan ke Arafah. Hanya untuk sekedar bisa berwukuf. Wukuf itu kan tinggal di situ, berhenti di situ wukuf. Wakaf wukuf, berhenti di situ, walaupun tidak berapa lama lantaran uzur sakit. Sebab meskipun dia sakit, kalau tidak ke Arafah ya tidak bisa digantikan. Kalau melempar jumrah bisa diganti, bisa digantikan. Wukuf tidak. Nah, setelah kamu melaksanakan puncak haji itu, atau salah satu inti daripada haji, bertolak. Bertolak kan namanya afadha. Bertolak meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah. Afidu. Bertolaklah kamu dari mana orang-orang bertolak, berangkat, yaitu Arafah menuju Muzdalifah. Dan istighfarlah. Apa yang kita istighfarkan? Kekurangan kita, kelalaian kita, ketidaksempurnaan kita dalam melaksanakan ibadah haji khususnya, dan ibadah-ibadah yang lain yang tidak perlu disebutkan. Cukup contohnya ibadah haji saja. Karena dalam ibadah haji juga ada salatnya. Di Arafah kita juga salat, di Arafah kita berdoa, di Arafah kita berzikir. Di Arafah kita melaksanakan hal-hal yang berupa amal saleh. Setelah meninggalkan apa? Beristighfar. Saya lihat atau pengalaman ambo ya tidak beraja orang istighfar. Entah tidak tahu atau tidak diberitahu, atau entah kena sibuk mengepak barang-barang atau kelelahan. Jadi Pak Haji yang besok kapan insyaAllah, jika kita telah meninggalkan Arafah, berangkat dengan bus menuju Muzdalifah, kira-kira 6 kiloan lebih kurang, karena saking ramainya dan juga kelelahan, letih, mulai berangkat meninggalkan Arafah dengan bus, istighfarlah. Perbanyak, minimal membaca astaghfirullah. Ketika itu kita harus sadar, walaupun tahun depannya kita bisa lagi ke Arafah, tidak sama dengan ke Arafah yang sekali itu. Sebab
yang wajib yang sekali itu. Haji-haji berikutnya tidak lagi wajib. Maka betul-betullah laksanakan dengan sebaik-baiknya haji itu. Termasuk ketika puncak haji di Arafah, isi dengan sebaik-baiknya. Jangan istilahnya berpedoman kepada orang banyak. Karena melihat orang begitu, kita begitu, orang begini, kita begini, dan ini yang enggak banyak dilakukan oleh masyarakat. Sejauh apa yang saya jalani selama membimbing, berkali-kali kita membimbing merangkat, ya banyak yang seperti itu. Itu bahayanya beribadah tidak berilmu. Atau adapun ilmu tapi tidak sebagaimana yang disyariatkan. Dasarnya begini, istighfar. Dan begitu pula dalam semua ibadah-ibadah. Disukai kita setelah beribadah, di samping meminta, memohon kepada Allah agar ibadah kita diterima, taqabbal, sekaligus mohon diterima. Dia pun minta ampun. Taqabbal minna, memohon agar diampun, diterima. Istighfar, mohon di mana kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan, mohon diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu Ghafurun. Innallaha Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Cukup rasanya dua itu contoh. Yang pertama, Nabi, beliau setelah salam istaghfara salatan, beristighfar, meminta memohon ampun kepada Allah 3 kali. Kita tidak akan mempersoalkan bacaannya apakah cukup astaghfirullah atau panjang, karena ini juga menjadi wilayah sesat, menyesatkan, bid'ah, membid'ahkan. Kata beliau yang bersikukuh hanya membaca astaghfirullah, 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 sebagaimana yang disampaikan perawi hadis, tambahan daripada itu bid'ah katanya. Ini saya dengar dalam kajian beliau yang mengaji, siapa yang menambah ucapan astaghfirullah dengan panjang-panjang, kata beliau, tanpa menyebut nama beliau, tapi itu langsung saya dengar, saya lihat, bid'ah. Seperti mengucapkan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illah wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, bid'ah. Kalau bid'ah kan sesat, kalau sesat kan neraka jadinya, itu pula bahaya. Nah, saya tidak akan membicarakan itu karena ilmu saya tidak sedalam daripada beliau-beliau yang mendalami istighfar itu. Yang kita pahami sekarang adalah beristighfarnya. Sudah salat 3 kali, dan setelah haji istighfar. 2 ini cukup rasanya contoh sebagai dalil bahwa pertama, siapapun kita, sesaleh apapun, setaat apapun, seabid apapun, abid kan ahli ibadah, seabid apapun kita, sekukuh, sekuat, seteguh, sekokoh apapun keimanan kita, selaku manusia, ada kelemahan, ada kekurangan, ada kelalaian, ada ketidaksempurnaan. Yang sempurna hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita melebihi Nabi pula. Apa maksud melebihi Nabi? Nabi saja beristighfar. Berkali-kali kita sebut, dalam duduknya beliau lebih 100 kali beristighfar. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Jangan kita melebihi pula derajat kita, kadar kita daripada Nabi, seakan kita sudah berada di atas level Nabi sehingga tidak butuh lagi istighfar.
Karena beliau habis salat istighfar. Bahkan selesai duduk pun seperti majlis kita, kan majlis kan. Majlis Rasulullah saja, majlis terbaik kan majlis yang dihadiri oleh Rasulullah. Ada lagi majlis yang melebihi majlis itu. Majlis di mana Rasulullah duduk di situ. Ada enggak melebihi majlis itu? Kalau ada, majlis apa gerangan? Lalu seusai majlis itu, beliau mengucapkan satu ucapan, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bertanya salah seorang sahabat kepada beliau, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 4857 dan juga Imam Ahmad. Ada yang bertanya, faqala rajulun ya Rasulullah, innaka la taqulu qawlan. Ya Rasulullah, engkau tadi mengucapkan satu qaul, satu ucapan. Ma kunta taquluhu fima madha. Yang ucapan itu, setahu kami, tidak pernah engkau ucapkan sebelum ini. Kata beliau, itu kafaratun. Yang saya ucapkan tadi adalah kafarah, penghapus lima yakunu fil majlis. Apa yang terdapat dalam majlis ini berupa lagha. Ya, beliau di majlis, di akhir majlis, ketika hendak berdiri tegak, beliau baca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ditanya oleh sahabat, ini kafarah namanya, kata beliau. Apalagi majlis kita, ya majlis kita pun tentu tidak sunyi daripada lagha itu. Ada kata-kata, ada ucapan, ada perbuatan-perbuatan yang tidak bagus. Sudah santannya kita baca itu. Nama kafarah majlis. Di situ ada bunyinya astaghfiruka kan, wa atubu ilaika. Nanti kita coba pahami sedikit. Dalam hadis lain, hadis itu diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Tadi juga kita lihat, kita periksa kitabnya dan syarahnya. Dan ini saya nukil syarahannya. Nasa'i nomor hadis 1327. Kata beliau yang ahli hadis, ini hadisnya sahih. Kita kan tidak ada yang ahli hadis. Saya juga tidak ahli hadis, saya hanya membaca hadis saja. Hadis, lihat syarahannya, lihat penjelasannya di kitab-kitab syarahannya. Apa gerangan penjelasan ulama. Nah, kata ulama ahli hadis, ini sahih hadisnya. Hadis 1327 Imam Nasa'i. Bunyinya begini. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza jalasa majlisan aw shalla takallama bi kalimatin fa salathu Aisyah anil kalimat. Kata Aisyah, istri beliau, Rasulullah itu apabila duduk jalasa majlisan, duduk di suatu majlis model kita ini, tapi tidak serupa modelnya seperti ini, duduk di suatu majlis, karena sekarang kita juga duduk kan, atau salat, ketika telah selesai beliau salat, takallama bi kalimat,
beliau mengucapkan beberapa patah kata. Fasa'alathu Aisyah, lalu istri beliau Aisyah menanyakan hal itu. Kalimat apa yang diucapkan beliau? Maka beliau menjawab, faqal in takallama bi khairin kana tabi'an alaihin ila yaumil qiyamah. Jawaban beliau adalah, jika seseorang takallam, berbicara, dan bicaranya itu baik, maka itu sebagai tabi', sebagai cap, sebagai stempel ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa in takallama bi ghairi dzalik, tetapi jika dalam majlis itu ada yang bicara atau seseorang bicara yang tidak berupa kebaikan, kana kafaratun lahu, maka apa yang saya ucapkan tadi atau apa yang diucapkan berupa zikir sebagai kafarah, sebagai penghapus. Apa itu? Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada perbedaan redaksi sedikit bacaannya. Di yang lain pakai asyhadu an la ilah. Ya, dalam ucapan lain ya pakai syahadat. Dibaca lain tidak. Nah, kita tengok apa penjelasan ulama dalam syarahannya. Bahwa ketika kita bubar daripada suatu majlis, jika kita bubar itulah penutupnya. Ada kalanya kita dalam majlis itu mengucapkan kalimat-kalimat, diakhiri dengan kalimat baik, hanya ditutup bagaikan stempel, cap. Dalam helaian kertas, selesai, cap, simpan. Maka ini sah atau tidak sah, cap. Itulah tabaknya, sebagai pencap, tabiat pencap, stempel. Kalau majlis kita ini andai jikalau sekiranya mudah-mudahan demikian, kita berakhir ucapan kita dengan ucapan yang baik-baik. Nah, akhir ucapan kita itu penyenempelnya. Penyenempel ko bahasa Minang, Pak. Pensegel ya? Segel. Dah. Baik. Berarti tercatat sampai di kiamat baik. Tapi kalau dalam majlis itu ada kalimat-kalimat laganya, apa itu lagat? Lagatuhu namanya. Di situ banyak laganya. Lagatuhu berbeda dengan laga ya. Kalau laga adalah ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, yang tidak berbeda, namanya al-lagwu. Kita baca misalnya ayat anil lagwi mu'ridin kan, atau mu'ridun, dari laga. Laga adalah ma la faidatalah, sesuatu yang tidak bermanfaat tapi tidak berdosa, itu namanya laga. Tetapi kalau lagat, kata beliau-beliau juga, kita kan tidak ahlinya nih, kata beliau-beliau juga, lagat itu adalah as-sautul murtafi', banyak heboh sehingga suara lebih meninggi. Nah, terjadilah nama dajjah. Dajjah itu hiruk gaduh. Ini kan biasa di majlis-majlis Pak kan. Kadang-kadang ya sempalah cerita itu heboh lah. Heboh lah. Kalau bahasa waknya OTA namanya. Ada OTA. OTA. Banyaklah lagat. Apa beda lagwu atau al-lagwu ma la faidatalah,
Tidak berguna, tidak berfaedah, tidak manfaat, tapi tidak berdosa. Kalau dalam ayat kita baca tadi kan qad aflahal mu'minun, apalagi alladzina hum fi salatihim khasyun walladzina hum 'anil lagwi lagwa. Dan salah satu hikmah zakat fitrah itu untuk membersihkan daripada laga-laga itu. Di samping dia tu'rah juga tu'mah, mensucikan diri kita daripada laga sepanjang puasa, dan juga sebagai mencukupi kebutuhan orang miskin, fitrah. Jadi kalau dalam kita bicara malala kian kemari dalam majlis, tapi tidak berdosa, tidak mengunjing, tidak memfitnah, tidak menjelek-jelekkan, atau tidak mengatakan yang buru-buru, laga namanya. Laga namanya. Tapi kalau sudah meninggi suaranya, kemudian agak terjadi gaduh itu sampai terpeleset kata-kata yang tidak bagus, bukan hanya tidak bermanfaat tapi menyerempet lah. Maka kalau kita tidak bacakan istighfarnya diawali dengan tasbih, bunyinya subhanakallahumma wa bihamdika, ada yang pakai asyhadu an la ilaha illa anta baru astaghfiruka wa atubu ilaik, ada yang tidak pakai asyhadu an la ilaha illa anta, langsung saja subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Di suatu versi riwayat bunyinya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ujungnya ini astaghfiruka wa atubu ilaik. Makanya kita beristighfar kan karena ada yang salah, atau ada kelalaian, ada kekhilafan, ada kekeliruan, istighfar. Digabung pula kedua-duanya, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau tadi awalnya subhanaka, ini menyatakan bahwa yang sempurna itu hanyalah Allah saja. Kenapa kita bertasbih? Untuk menyatakan bahwa Allah Maha sempurna, Dia Maha suci pada kekurangan. Dan hanya Dia yang sempurna, yang tidak pernah ada disentuh kekurangan. Ya subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam ayat subhanahu wa ta'ala amma yasifun amma yusyrikun, Dia Maha suci, Maha sempurna, dan Maha tinggi daripada apa yang mereka sifat-sifatkan kepada Allah, apa yang mereka nisbahkan kepada Allah, segala macam. Jadi diawali kalimat itu dengan tasbih, ini namanya kafarah majlis, untuk menyatakan yang sempurna Dia. Itu salah satu hikmahnya. Kita ambil contoh. Ketika imam keliru, kita kan tidak menyalahkan imam. Tidak boleh nyalah imam. Diingatkan dengan subhanallah. Rahasianya apa? Biasa. Yang sempurna itu hanya Allah. Engkau kan juga tidak Allah. Engkau bukan Allah. Engkau bukan sama dengan Allah. Engkau manusia. Tentu ada khilaf, ada keliru, ada sesat, ada tinggal. Ya subhanallah. Allah yang sempurna, biasa saja. Kira-kira begitu. Biasa, arti biasa. Jangan kita selalu menyalahkan imam. Kan tak salah. Imam salah, tak begitu. Subhanallah. Jadi kita orang di belakang yang mengingatkan imam, dan imam yang diingatkan sama-sama diingatkan lagi. Yang sempurna itu adalah Allah. Kita, saya, Anda, ya manusia. Subhanallah. Lalu tersadar imam. Dan juga gunanya subhanallah itu mengingatkan orang. Kalau lupa kan disuruh kita mengingat Allah. Wazkur rabbaka idza nasit. Ingatlah Rabb engkau jika engkau lupa. Nah, diingatkan, timbul lagi. Sebab kelupaan itu kadang-kadang adalah lantaran setan. Ansanihus syaitan, aku dilupakan oleh setan dalam ayat. Kata si bujang yang tukang bawa
keranjang ikan. Tahu si bujang? Enggak. Si bujang namanya. Fatahu. Si bujangnya Nabi Musa. Yang tukang bawa keranjang ikan ya. Atina ghada'ana laqad laqina fi safarina hadza nasaba, kata Nabi Musa. Kata si bujangnya, pom-pomnya. Pom-pom. Saya lupa tadi memberitahu. Nah, aku dilupakan oleh syaitan. Setan juga berperanan aktif untuk melupakan kita. Nah, ketika kita berzikir menyebut nama Allah, bisa ingat lagi. Jadi wazkur rabbaka idza nasit. Ingat Tuhanmu jika engkau lupa. Salah satu mengingat orang kepada Allah kan subhanallah. Jadi kalau kita baca subhanallah keras-keras, itu mudah-mudahan ingat orang yang lupa. Yang agak sedikit perlu kita ingatkan. Hendaknya yang mengingatkan imam itu yang lakukan imam dulu kan, termasuk mengoreksi bacaan. Jangan kita semua yang mengoreksi, nanti tambah kacau. Saya berpengalaman itu di Madinah. Syekh Imam besar Madinah. Ketika itu tidak beliau yang jadi imam, ada tamu. Tapi sang tamu tersesat sedikit. Beliau tidak mengingatkan. Karena ada yang sudah ditunjuk untuk mengingatkan. Nah, beliau tenang saja. Tenang beliau. Lalu orang yang sudah biasa ditunjuk untuk menyimak bacaan imam itu yang mengingatkan. Pengalaman saya begitu. Jadi kalau ada imam yang lupa, janganlah kita di sudut sana pula yang lebih dulu. Kadang-kadang heboh pula di sana. Padahal belakang imam ada yang lebih alim. Kan? Kadang-kadang orang yang menyimak itu kadang-kadang banyak juga yang sok lebih tahu daripada imam. Ketika dia suruh imam kan menggigih bisa jadi. Aku nak kaji namanya seketika menyimpang. Tapi kita ingatkan lagi, mengingatkan orang. Dalam majlis sendiri pun, di majlis Rasulullah, bukannya majlis Rasulullah itu salah. Tidak, beliau mengingatkan kita di majlis-majlis itu, kalau sudah lama bicara, ada apanya? Kekeliruan. Sedangkan mengaji, kan mengaji gitu kan. Kadang-kadang ada juga dalam mengaji itu kesalahan, kekeliruan. Menuding, mencaci, menyalahkan orang, kita saja yang benar itu sudah mulai menyerempet kepada kesalahan kan. Atau mengata-ngatai pemerintah, yang pemerintah ada mendengar dalam majelisnya. Ngaji kompeh mau mengata-ngatai pemerintah, begini, pemerintah ada suka. Sano katakan jamaah suku. Jamaahku ada nan suku awak kaji itu menghantam sana sini, yang dihantam itu tidak ada. Adalah tren itu, tren. Santi yang hebatnya, berani bagak. Tidak mengaji itu bagak namanya kan. Kalau bagak pergi ke kantornya, pergi ke tempatnya nasihat itu bagak. Kalau kena jamaah tu, agi taruh itu kisah jamaah yang tidak dibaca. Dalam mengaji dalam ta'lim pun kadang-kadang ada keliru, ada emosian, ada ujub, ya cepatlah tutup kaji itu dengan stempel. Kalau baik saja isi kaji itu semua, atau isi pembicaraan atau isi majelis itu, ya itu sudah dicap dengan yang baik. Tapi kalau tidak, dengan kafarah, zikir itu sebagai kafarahnya, penghapusnya, penambalnya, penempel, penumbuk. Nah, mana lah dia penambalannya kafarah zikir kafarah majelis. Diawali dengan subhanakallahumma wa bihamdika. Tetap Allah itu maha terpuji, senantiasa dia terpuji. Karena Allah itu senantiasa baik.
apapun yang dilakukan Allah, diperbuat Allah, kebijaksanaan Allah semuanya pasti baik. Dialah Maha terpuji. Tasbih selalu diiringi tahmid. Baru setelah itu kan kita ulang lagi ikrar kita dengan membaca apa? Asyhadu an la ilaha illa anta, kan ikrar ini. Ikrar ini harus ada terus setiap hari, setiap saat. Asyhadu an la ilaha illa anta. Nah, ditutup nanti dengan subhan astaghfiruka. Aku minta ampun kepadamu ya Allah atas kesalahan-kesalahan, kelalaian, kealfaan dan segala macam dalam majlis kami ini, dan aku tobat kepadamu. Maka jadilah dia kafarah majlis. Jadi ditutup malahan dengan istighfar. Disebutkan begini, bahwa ma qa'ada qaumun, tidaklah duduk suatu kaum di satu tempat duduk di pertemuan, atau dalam hadis lain katakan ma min qaumin yaqumuna min majlis, tiadalah suatu kaum bukan berapa banyak orang yang mereka bangkit berdiri daripada majlis itu, la yadhkuruna Allah fih, di mana mereka tidak berzikir kepada Allah dalam majlis itu, illa qamu ala misli jifati himar, melainkan mereka itu bangun bangkit daripada majlis mereka seperti bangkai keledai yang jifati himar, bangkai keledai. Wa kana lahum hasarah, dan itu menjadi penyesalan nanti bagi mereka di hari akhirat. Hadis riwayat Abu Daud. Begitu juga dalam hadis lain, tidaklah duduk suatu kaum di suatu tempat duduk, lam yadhkurullah fi, yang di tempat duduk itu tidak sedikit pun mengingatkan orang kepada Allah, zikir. Walam yusallu ala nabi, dan tidak pula ada salawatnya, illa kana alaihim hasarah, itu menjadi penyesalan bagi mereka nanti di hari kiamat. Hasarah, penyesalan luar biasa. Kalau dalam riwayat lain namanya tirah. Jadi ada hasarah, ada tirah. Apa beda hasarah dengan tirah? Disebutkan oleh para beliau-beliau, para ahlinya, hasarah itu yang membuat kita sedih atas apa yang telah kita lakukan, kita berbuat, sedih kita, kena tidak baik, kena buruk dan jelek, lalu menyesal. Apa nama hasarah? Dan hasarah itu bukan penyesalan biasa, bukan penyesalan biasa, penyesalan yang luar biasa, namanya hasarah. Ini dalam suatu majlis, karena ada zikir, tidak ada zikir menjadi hasarahnya, penyesalan nanti di hari kiamat. Jadi kalau apapun duduk-duduk kau dapat dalam duduk itu ada zikirnya. Ngar situ nak ada macam tak lapis kan? Aja lapis sih kabeh lo tak lapis. Ada zikirnya, ada salawat lah. Kalau tidak apa? Tidak itu suatu kerugian. Karena adanya kekurangan. Kekurangan apa? Gini. Waktu itu kan suatu modal. Jadi kalau kita tidak isi waktu itu dengan hal-hal yang akan berlaba, ya merugi. Jadi tirah ya, kerugian yang disesali. Intinya itu tadi. Bahwa dalam majlis yang kita duduk pun, akhir kita tutup dengan istighfar. Sebab itulah barangkali yang Imam Hasan Al-Basri lah, salah seorang ulama besar tabi'in, yang kata-katanya kadang-kadang orang bisa memahami, sering orang salah paham dengan kata-kata ucapannya, orang menganggap itu adalah hadis, karena beliau luar biasa, Imam Hasan Al-Basri. Beliau justru menyebutkan bagi dalam, itu dinukil dalam kitab Jami' Ulum Al-Hikam, aksiru istighfar, kalian perbanyaklah istighfar.
fi buyutikum, di rumah-rumah, mawaidikum, di meja-meja jamuan makan, di turuk, di jalan-jalan, aswaq, di pasar-pasar, di majalis, di tempat-tempat di mana bertemu. Karena kita tidak tahu kapan turunnya ampunan Allah. Berbanyak saja istighfar. Di samping menauladani Nabi, karena manusia yang paling banyak istighfarnya Nabi SAW. Dosa beliau tidak ada, tapi beliau paling banyak istighfar. Kebalikan, dosa kita banyak, tapi istighfar jarang. Itu kelebihan kita. Kelebihan dosa, bukan kelebihan pahala. Istighfar. Jadi, kaji kita tadi juga bahwa penting sekali. Dalam setiap ibadah-ibadah kita, pertama, di samping kita mohon diterima juga minta ampun lah. Karena ibadah kita tidak sunyi daripada kekurangan, kelemahan. Di samping mohon diterima. Yang kedua, dalam majlis-majlis di mana kita bertemu, bersua, duduk-duduk, khatamlah, caplah dengan cap yang baik. Kalau majlis kita ini juga orangnya kita, model-model kita juga pasti dalam majlis itu ada agak sedikit mengarah yang ke sini atau banyak. Jangan sampai majlis itu dicap dengan cap yang tidak baik, distempel dengan cap yang tidak baik. Bagaimana caranya? Kalau baik-baik saja bicara majlis itu, diakhiri ucapan baik, itu stempel. Kau majlis baik, sah, dicentang. Kan centang nama tak? Sebesar tasna, berartilah dicentang dengan kebaikan. Tapi celakalah di majlis itu ada sekian banyak lagat dan laganya, lalu tidak kita tutup dengan zikir kafarah majlis. Kita khawatir dalam hadis Imam Nasai dicentang dengan centang yang tidak baik. Dicentang, centang, tidak ditentang, dicentang, di checklist. Jadi untuk itu tutuplah dengan kafarah majlis itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu penutup majlis pagi ini. Semoga berfaedah. Bermanfaat. Silakan. Oke. Orang yang berkewajiban yang di belakang imam itu namanya Ustaz. Yang persis di belakang imam itu ada. Namanya tidak ada. Cuman dalam hadis Nabi ulun nuha, orang cerdik pandai, orang alim. Ulun nuha orang-orang nala cerdas berpikiran, punya dah dewasa, alim. Cuman namanya pun dah tekana atau ulun tahu pun namo, sialah namo istilahnya. Kalau imam lah namo kan, tapi di belakang kau apakah naib imam atau apa namo tidak ketemu. Dalam hadis lah belum ketemu, bukan tidak ada tapi belum ketemu. Mudah-mudahan nanti ketemu. Ambo usaha nanti kau PR untuk ambo. Atau ada di ustaz kita yang mulia situ tahu nam. Mudah ilmu mu tidak sampai. Apa? Lah do. Do guru kita di siko. Itu. Kan tak perlu menjawab oleh. Ambo mencentang salahnya. Checklist. Cuma namun tidak ketemu riwayat hadisnya. Barangkali itu istilah. Mudah-mudahan ketemu riwayat hadisnya di beliau. Apakah itu hadis? Saya pun tidak tahu. Tapi mohon Ustaz, apakah itu hadis atau istilah? Penjelasan dari Syekh Ulaz. Itulah. Lalu lengkap jawabannya Pak. Alasan itu. Apa ke? Rasanya sampai situ kaji kita, mudah-mudahan berfaedah dan manfaat. Tadilah kita tutup diakhiri dengan kembali subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.